nama saya Nur Hikmah dengan NIM H0522514. Baik, hari ini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Perbedaan Instrumen Objektif Teks dan Esai Tes dalam Pembelajaran. Langsung saja. A. Instrumen objektif teks. Pengertian instrumen objektif teks. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka mengumpulkan data. Dalam pendidikan, instrumen alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa tes dan non-tes. Tes merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta memberikan penampilan maksimal. Untuk dapat mengembangkan tes objektif yang baik, kita harus mengikuti beberapa langkah, antara lain yang pertama, harus memahami bagaimana cara menulis tes objektif yang sesuai. Yang kedua, membuat perencanaan tes. Yang ketiga, menulis butir soal berdasarkan perencanaan tes yang telah dibuat. Sedangkan dalam suatu tes dibuat atas dasar minimal ada 6 unsur, yaitu yang pertama proses berpikir yang ingin diukur, yang kedua sampel materi yang ditanyakan, yang ketiga penyusunan pertanyaan, yang keempat pengolahan hasil tes, yang kelima jawaban siswa, dan yang terakhir pengganggu hasil tes. B. Tes esai. 1. Pengertian tes esai. Secara ontologis, tes esai adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri dari item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Sukardi 2008. Menurut Suherman 1993, tes esai adalah tes yang menuntut siswa untuk dapat menyusun dan memandukan gagasan-gagasan tentang hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengekspresikan atau mengemukakan gagasan tersebut secara tertulis dengan kata-kata sendiri. 2. Penggunaan tes esai. Tes esai sangat baik digunakan apabila A. Jumlah peserta tes relatif sedikit, misalnya kurang dari 100 orang. Bila peserta ujiannya terlalu banyak, misalnya lebih dari 100 orang, penggunaan tes esai akan menyita waktu guru dalam memeriksa lembar jawaban sehingga kurang efisien lagi. B. Waktu yang dimiliki guru untuk mempersiapkan soal sangat terbatas, sedangkan ia mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa hasil ujian. C. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kemampuan mengekspresikan pikir dalam bentuk tulisan, menguji kemampuan menulis dengan baik, atau kemampuan penggunaan bahasa tulis. D. Ingin memperoleh informasi yang tidak tertulis secara langsung di dalam soal ujian, tetapi dapat disimpulkan dari tulisan peserta tes seperti sikap, nilai, atau pendapat. E. Untuk memperoleh hasil pengalaman belajar siswa, maka tes esai merupakan salah satu yang paling tepat untuk mengukur pengalaman belajar tersebut. 3. Jenis-jenis tes esai. Tes esai dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu esai terbatas atau restricted response items dan esai bebas extended response items. Tes esai tersebut dibedakan berdasarkan luas sempitnya materi yang digunakan. A. Tes esai bebas atau extended response items. Pada tes bebas, peserta dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa ada batasan-batasan dari pembuat soal, sehingga jawaban setiap peserta akan berbeda satu sama lain. Namun, pembuat soal harus tetap mempunyai acuan pengoreksi jawaban peserta. Contohnya, yang pertama, bagaimana peranan pupuk kompas dalam pertanian. Contoh kedua, bagaimana peranan komputer dalam dunia pendidikan. B. Esai terbatas atau restricted response items.
Pada tes terbatas restricted response items, peserta dapat dengan bebas mengemukakan pendapat mereka, namun harus ada pokok penting yang terkandung dalam jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. Bentuk esai terbatas ini dapat dipergunakan untuk menguji kemampuan sebab akibat, menggambarkan prinsip-prinsip, mengajukan argumentasi yang relevan, merumuskan hipotesis yang tepat atau merumuskan asumsi yang tepat, menggambarkan keterbatasan data, merumuskan kesimpulan yang tepat, menjelaskan metode dan prosedur, dan hal-hal yang sejenis apabila disimpulkan. Soal esai terbatas dapat menilai kemampuan-kemampuan peserta yang kompleks. Contohnya, contoh yang pertama, jelaskan bagaimana cara mencangkok tanaman. Yang kedua, sebutkan komponen yang terdapat untuk mengoperasikan komputer. 4. Kelebihan dan kelemahan tes esai. Kelebihan tes esai antara lain, yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks seperti kemampuan mengaplikasikan prinsip atau kemampuan menginterpretasikan kesimpulan yang sahih dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar dibandingkan bentuk tes objektif. Yang ketiga, mudah disiapkan dan disusun, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk mempersiapkannya. Yang keempat, tidak banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang kelima, mendorong siswa untuk berani atau mengemukakan pendapat serta menyusunnya ke dalam bentuk kalimat yang tepat. Dan yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Kekurangan tes esai antara lain, yang pertama, reliabilitas tes rendah, artinya skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila yang sama atau tes paralel diuji beberapa kali. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa lembar jawaban dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan bualang. Yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis, hal yang paling utama untuk membedakan prestasi belajar antar siswa. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Itulah tadi makalah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.